Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Dan alhamdulillah baik, nak. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya izin untuk merekam sebagai bukti tugas wawancara saya. Mungkin kepada Ibu sebelum kita melakukan sesi wawancara, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri Ibu, mulai dari nama, Ibu mengajar di sekolah mana dan di kelas berapa. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, nama saya Nur Hamidah Siregar, dan saya mengajar bidang studi IPA di Madrasah Sanawiyah Mu'alimin, Medan. Baik Ibu, di kelas berapa Ibu? Di kelas 7. Baik Ibu, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, yaitu bagaimanakah menurut Ibu minat bakat mempengaruhi peran siswa dalam proses pembelajaran? Minat bakat itu sangat penting dalam proses pembelajaran siswa ya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa berperan penting ya. Yang pertama, faktor positif, yaitu meningkatkan motivasi, kemudian ada kreativitas atau bakat anak tersebut. Yang ketiga, ada prestasi, percaya diri seorang anak, dan memiliki kemampuan ya, mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran. Ada juga dalam faktor negatif ya. Jadi ada keterbatasan fokus seorang anak, itu pasti ada nanti bisa mengalihkan perhatian dari materi yang lain. Kemudian ada tekanan, ada ketergantungan pada bakat, kemudian kegagalan atau kehilangan minat dan motivasi dari siswa tersebut. Nah, jadi saya membuat strateginya, yaitu dengan memberikan dukungan kepada siswa itu untuk mengembangkan bakatnya, baik kemampuan dia yang lain, ya, dengan keterbatasan waktu, sehingga kita dapat memenuhi kewajiban saya untuk mengajarkan dan bisa juga berkomunikasi dengan baik kepada siswa tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Ibu, kita lanjut untuk pertanyaan kedua Ibu, yaitu bagaimana... Halo? Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu, yaitu bagaimana kecepatan siswa Ibu dalam memproses sebuah informasi? Kecepatannya ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin faktor kognitif, yaitu kemampuan memahami, menginterpretasikan implementasi informasi ya. Kemudian ada bentuk perhatian, konsentrasi siswa pada informasi yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian kemampuan dia mengingat, menyimpan informasi yang diperoleh dari guru. Pengalaman belajar ya, pengalaman belajar atau kemampuan memproses informasi, kemampuan bahasa ya, kecepatan siswa itu kemampuan memahami bahasa dari guru. Kemudian ada beberapa juga guru itu harus memberikan metode pembelajaran yang tepat ya kepada siswanya, dengan gaya belajar siswa baik kognitif melalui latihan dan permainan. Nah, mengurangi gangguan dalam proses pembelajaran. Tips dari saya yaitu seorang guru itu harus mengenal gaya belajar anak,
baik lingkungannya yang nyaman, memberikan dukungan, bimbingan, memantau kemampuan siswa itu. Nah, mungkin itulah yang bisa saya berikan dari yang anak pertanyakan tadi. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu hal apa yang paling Oke. hal apa yang paling mempengaruhi motivasi siswa Ibu dalam belajar? Halo? Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, yaitu hal apa yang paling mempengaruhi motivasi siswa Ibu dalam belajar? Bentar ya. Yang mempengaruhi, motivasi ya. Yang mempengaruhinya bisa dari faktor internal, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian minat dari proses pembelajaran, kemudian pendidikan, pengalaman yang positif maupun negatif, kemudian kepribadian seseorang untuk termotivasi atau bersemangat dalam belajar. Ada juga faktor eksternal, yaitu untuk belajar itu yaitu ada dukungan dari keluarga, lingkungan belajar yang nyaman, pengaruh sosial, ketersediaan sumber daya, dan lain-lain. Dan faktor-faktor lainnya yaitu untuk meningkatkan motivasi, seorang guru harus bisa membangun dukungan keluarga, sosial, mengembangkan kepercayaan diri pada si anak, mengatasi hambatan atau tantangan yang ada, memberi penghargaan, membuat pembelajaran itu yang lebih fleksibel, dan bisa mengakses teknologi dan internet yang ada yang diperlukan dalam proses pembelajaran tersebut. Itu saja. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat Ibu, yaitu bagaimana cara Ibu menyikapi perbedaan individu dalam belajar? Menyikapi yaitu mengenal gaya belajar anak. Ya, diantaranya bisa mengenal gaya belajar anak, yaitu bisa secara visual, audio, dan kinestetik. Nah, selama itu yang kita pelajari ya. Kemudian menyesuaikan metode pembelajaran dengan yang dibutuhkan anak. Membuat rencana pembelajaran personal, ya. Menggunakan teknologi pembelajaran yang interaktif, membuat lingkungan belajar nyaman dan kondusif, nyamanlah bagi siswa tersebut. Itulah beberapa yang harus strategi lah ya yang diberikan seorang guru dalam proses perbedaan individu dalam belajar tersebut. Baik Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan kelima Ibu, yaitu bagaimanakah cara Ibu meningkatkan kecerdasan siswa dari waktu ke waktu? Apa tadi? Baik Ibu, saya ulangi Ibu, yaitu bagaimanakah cara Ibu meningkatkan kecerdasan siswa dari waktu ke waktu? Kita lihat dari genetiknya ya. Apakah faktor keturunan mempengaruhi kemampuan kognitif seorang anak? Kemudian melihat kematangan otak. Bagaimana perkembangannya, berarti hanya sesuai dengan usianya. Kemudian melihat dengan motivasi atau minat semangat belajar tersebut.
Kemudian sifat-sifat atau kepribadian anak tersebut, sifat-sifat disiplinnya, misalnya tanggung jawabnya anak itu bisa mempengaruhi kecerdasan dari seseorang. Itu ya, Baik, kemampuan Ibu. berkomunikasinya. Mungkin tuh ya, Baik, bisa Ibu. dengan IQ, bisa juga untuk mengukur kecerdasan anak tersebut. Baik Ibu, kita ke pertanyaan ke-6 atau ke pertanyaan terakhir Ibu, yaitu bagaimana cara Ibu memberikan pendidikan moral kepada siswa? Ada beberapa metode saya buat, yaitu metode langsung, misalnya memberikan perilaku yang baik, diskusi dengan nilai-nilai yang baik, membacakan atau pesan-pesan moral di saat pembelajaran itu sedang berlangsung. Kemudian bisa juga mengajak anak melakukan kegiatan sosial. Ada juga metode berikutnya, yaitu metode tidak langsung, yaitu mengawasi perilaku anak, memberikan nasihat, memberikan penghargaan jika dia berperilaku yang baik. Kemudian jika dia berperilaku yang buruk, maka kita akan koreksi. Nah, itu metode tidak langsung. Nilai-nilai yang bisa kita sampaikan yaitu nilai kejujuran, bagaimana anak itu harus jujur, menghargai perasaan orang lain, dapat bekerja sama, disiplin, kemudian kemandiriannya, bisa nggak dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Nah, kemudian ya harus konsisten, ya, sabar. Seorang guru itu harus konsisten mengajarkan nilai-nilai moral, sabar atau menjadi teladan dengan kesabaran, menghargai usaha anak, kemudian menyesuaikan metode dengan usia dan kepribadian siswa tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari wawancara yang telah saya berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat kepada saya sebagai calon guru nantinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga maaf kepada Ibu. Mungkin selama sesi wawancara saya tidak dapat kata-kata yang salah. Demikian sesi wawancara kita Ibu. Saya tutup. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.